Bismillahirrahmanirrahim. Beliau tidur, beliau nikah, beliau lapar, kan gitu. Beliau dari bayi juga, bukan tiba-tiba besar, gitu kan. Sama, beliau meninggal, sama seperti kalian. Tinggal ikutin ciplak, cara makannya, cara tidurnya, berpakaiannya, ikutin semua. Kalau mau benar-benar beribadah kepada Allah. Dan ini Allah yang berfirman, bukan saya. Saudara-saudara sekalian, perhatikan firman Allah SWT yang sering kita dengarkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini sering dipotong sampai sini oleh para dai-dai kita nih. Enggak disambung ayatnya. Jangan teriak bid'ah, ahli bid'ah, kalau Anda sendiri ternyata pengamal bid'ah, mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Dan bahkan Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ini mengatakan itu tidak disyariatkan. Ingat, guru Anda Syekh Shalih Al-Munajjid dan Syekh Utsaimin ini mengatakan tidak disyariatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim ketika Anda mengendaki ayat tersebut sebagai dalil untuk pembahasan yang Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Khalid Basalamah menghimbau terhadap kita semua untuk selalu menciplak apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik cara makan, tidur dan lain-lain sebagainya. Oke lah, saya juga setuju kalau seperti itu. Tapi asalkan jangan digiring terhadap sesuatu pemahaman di mana pemahaman tersebut jika tidak dicontohkan, jika tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, maka akan berhukum bid'ah yang sesat. Jadi orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihukumi orang yang sesat, ahlu bid'ah dan lain-lain sebagainya. Kalau masalah mencontohnya semampu kita, oke silahkan. Cara makannya, cara tidurnya, cara berpakaiannya, kita contoh Rasulullah. Tetapi kenyataannya begini. Di dalam kitab Dasuki diceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal ini tidak pernah makan buah semangka. Kenapa? Karena beliau itu tidak tahu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan semangka, maka beliau tidak makan semangka. Jadi teman-teman Wahabi, kalau memang ingin mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dijelaskan Ustadz Khalid Basalamah, jangan makan buah semangka. Dan lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pakai imamah, pakai surban. Kita dan teman-teman Wahabi kadang-kadang banyak yang tidak pakai imamah, tidak pakai surban. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sholat tidak berpakaian sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman Wahabi, yaitu pakai celana cingkrang seperti itu, celana. Silahkan Anda datangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cara berpakaiannya persis seperti teman-teman Wahabi itu. Silahkan datangkan riwayatnya seperti itu. Yang kedua, kami perlu mengomentari Pak Dr. Khalid Basalamah ini, Pak Ustadz Dr. Khalid Basalamah ini, yaitu beliau mengutip sebuah ayat untuk dijadikan dasar kita itu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau itu mendatangkan ayat, membaca ayat sebagai dalil, sebagai hujjah Ustadz Khalid Basalamah tentang apa yang dibahasnya, yang disampaikan. Artinya ayat itu bukan untuk dibaca, untuk qasdit tilawah, tetapi untuk dijadikan dalil. Jadi setelah Ustadz Khalid ini mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian Ustadz Khalid ini membaca ta'awud, beristi'adah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, padahal Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz-Ustadz Wahabi yang lain ini menyuruh kita untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering teriak bid'ah terhadap orang lain yang mengerjakan pekerjaan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, yang tidak dikenal oleh pada masa Rasulullah, tidak dicontohkan oleh sahabat. Ini sering teriak bid'ah terhadap orang lain. Tapi saat ini sudah 3 kali saya ngomentari masalah seperti ini. Ketika Ustadz Khalid itu membaca ayat Al-Quran dengan tujuan dijadikan hujjah, dengan tujuan dijadikan dalil, Ustadz Khalid Basalamah ini membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu.
Silakan Pak Ustadz Khalid Basalamah dan seluruh jamaah Wahabi datangkan contoh, datangkan hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah ataupun para sahabat ketika menjadikan ayat Al-Quran ini sebagai dalil, menjadikan ayat Al-Quran ini sebagai hujjah dan istishadnya terhadap suatu hukum, kemudian setelah membaca qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian dilanjutkan dengan membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan datangkan dalilnya, silakan datangkan, bukan dengan tujuan tilawah ya. Kalau tujuan tilawah memang disunatkan membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Ustadz Khalid Basalamah, ayat itu dibuat untuk hujjah. Ayat itu dibuat sebagai dasar dalil untuk menguatkan pendapat beliau untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengerti maksudnya? Jadi bedakan antara qasdit tilawah, membaca Al-Quran, tujuannya memang untuk membaca Al-Quran dengan tujuan untuk istishad terhadap sebuah hukum, tujuan untuk dijadikan sebagai hujjah. Sekarang kita bahas dari pendapatnya Syekh Sholeh Al-Munajjid. Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid ini adalah ulama orang-orang Wahabi, ulama di Arab Saudi. Ketika beliau ditanya tentang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika tujuannya adalah istishhad untuk sebuah hukum, dijadikan sebagai dalil dan hujjah untuk suatu hukum. Jawaban Syekh Sholeh Al-Munajjid yang pertama, disyariatkan ketika membaca Al-Quran, tilawatil Quran, dimulai dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim karena ada ayat فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Tsaniyan, yang kedua kata beliau, la tushra'u al-isti'adatu walal basmalatu inda iradil ayati minal Qur'an ala wajhil istidlali wal ihtijaji biha. Tidak disyariatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, juga tidak disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim ketika seseorang da'i itu hendak memberikan atau membaca Al-Quran ini dengan tujuan dijadikan dasar hukum, dijadikan hujjah, dijadikan dalil. Tidak disunatkan membaca a'udzubillah dan membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yaqulu qala Allah Ta'ala, tetapi yang dikatakan oleh orang tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, langsung dibaca ayatnya, tidak usah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim lagi atau bismillahirrahmanirrahim lagi. Langsung ke bawah, Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid ini mengutip pernyataan atau fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa ahaditsu katsiratun min hadzal nau'i yuzkaru fiha al-istishhad bil ayati. Hadis banyak sekali dalam hal semacam ini, yuzkaru fihal istishhad bil ayat, yaitu disebutkan ayat itu untuk suatu istishhad terhadap suatu hukum dengan menggunakan ayat Al-Quran. Tetapi wala yuzkaru fiha al isti'adzatu billahi minasyaitonirrajim. Akan tetapi jika ayat itu dibaca untuk tujuan hujjah, untuk tujuan dalil, maka tidak ada yang menjelaskan disunahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza yadullu ala anna al-mustadilla wal khatiba wal katiba la yasta'idu wa la yubasmilu wa innama yaktafi biqala Allah Ta'ala aw ma ashbaha dzalika. Ini menunjukkan bahwa mustadil, sebagaimana Ustadz Khalid Basalamah, orang yang hendak menjadikan ayat Al-Quran sebagai dalil, orang yang berkhutbah dan orang yang menulis dengan tujuan dijadikan sebuah dasar, intinya dengan tujuan sebuah dalil, maka tidak usah membaca a'udzubillah dan tidak usah membaca bismillah. Cukup membaca Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan lain-lain sebagainya, kemudian diteruskan dengan membaca ayat Al-Qur'annya. Jadi tidak disunahkan membaca a'udzubillah dan juga tidak disunahkan membaca bismillah. Nah, inilah bid'ah yang dilakukan oleh Ustadz Khalid Basalamah.
Silakan Pak Ustadz Khalid Basalamah. Anda mengatakan bahwa semua yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah bid'ah. Semua yang tidak ada dalilnya adalah bid'ah. Silakan datangkan dalilnya ini. Dalil yang menjelaskan bahwa disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika orang tersebut bertujuan untuk menjadikan ayat yang dibaca itu sebagai dalil, sebagai hujjah untuk hukum yang sedang dibahasnya. Jadi jangan teriak bid'ah terhadap orang lain karena tidak ada dalil contoh secara spesifik, tetapi Anda sendiri malah mengerjakan bid'ah, Pak Ustadz. Ya, jangan teriak maling kalau Anda sendiri itu maling. Jangan teriak bid'ah, ahli bid'ah kalau Anda sendiri ternyata pengamal bid'ah, mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Dan bahkan Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ini mengatakan itu tidak disyariatkan. Ingat, guru Anda Syekh Shalih Al-Munajjid dan Syekh Utsaimin ini mengatakan tidak disyariatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim ketika Anda mengendaki ayat tersebut sebagai dalil untuk pembahasan yang Anda sedang bahas. Demikian untuk Ustadz Khalid Basalamah, mudah-mudahan segera sadar bahwa apa yang Anda lakukan itu juga tidak punya dasar. Kalau Anda melakukan sesuatu tidak punya dasar, berarti Anda sedang melakukan kebid'ahan. Wahiran mini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.